Oke, izin saya screen terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Bajar Al-Nazhar dari Program Studi Teknik Produksi dan Proses Manufaktur tingkat 3. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Bahasa Indonesia dengan judul Analisis Pemampatan Selokan menggunakan metode Failure Mode Effect Analysis atau FMEA pada perumahan klaster proyeksi 1. Nah, di sini ada 5 materi pembahasan. Yang pertama itu dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, FMEA di bidang kuliner, perbankan, konstruksi, dan juga yang terakhir itu ada metodologi penelitian. Langsung saja masuk ke latar belakang. Kuantitas atau jumlah penduduk menjadi potensi atau beban bagi suatu negara akan menjadi potensi apabila jumlah penduduk seimbang dengan sumber daya yang lain serta mempunyai kualitas hidup yang baik. Sebaliknya menjadi beban apabila jumlah penduduk melampaui kapasitas wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan ledakan penduduk. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah tertentu. Perumahan atau kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, yaitu kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, ketersediaan listrik, telepon, jalan yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagai semestinya. Pemukiman adalah suatu wilayah atau area yang ditempati oleh seseorang atau kelompok manusia. Pemukiman memiliki kaitan yang cukup erat dengan kondisi alam dan sosial masyarakat sekitar. Selokan adalah saluran untuk menyalurkan air pembuangan dan atau air hujan untuk dibawa ke suatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan. Selokan umumnya terdapat di pinggir jalan, didesain untuk mengalirkan kelebihan air hujan dan air permukaan dari jalan raya, tempat parkir, sisi jalan, ataupun atap rumah. Seringkali selokan menjadi masalah yang ada di pemukiman masyarakat, terutama pada perumahan yang ukurannya dan tempat selokannya terbatas. Pada selokan di perumahan klaster proyeksi 1 didapatkan bahwa selokan tersebut terjadi pemampatan, maka dari itu saya memutuskan untuk membuat penelitian ini untuk mengatasi hal tersebut. Lalu dilanjut, di sini kita ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu apa penyebab pemampatan selokan perumahan klaster proyeksi 1. Yang kedua itu bagaimana analisa terjadinya pemampatan pada selokan perumahan klaster proyeksi 1. Yang kedua itu bagaimana cara menanggulangi pemampatan selokan tersebut menggunakan metode FMEA atau Failure Mode Effect Analysis. Lalu di sini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui penyebab pemampatan pada selokan perumahan klaster proyeksi 1. Yang kedua itu ada mampu menganalisa terjadinya pemampatan pada selokan perumahan klaster proyeksi 1. Yang ketiga itu mampu menanggulangi hal tersebut, yaitu pemampatan selokan menggunakan metode Failure Mode Effect Analysis atau FMEA. Nah, di sini bab 2-nya ada ya itu ada tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil tinjauan pustaka FMEA di bidang kuliner, perbankan, dan juga konstruksi. Mari kita bahas FMEA dari bidang kuliner. Di sini ada 5 materi yang akan saya bawakan, yaitu pertama itu ada pengertian, pengolahan data, identifikasi risiko, analisis data FMEA, dan juga hasil. FMEA dapat diterapkan di bidang kuliner. Contoh judul yang saya ambil yaitu dari jurnal penerapan metode FMEA untuk kuantifikasi dan pencegahan risiko akibat lean waste. Tools yang digunakan pada studi ini adalah wawancara, observasi, dan analisis kondisi. Di sini telah diwawancara dan mendapatkan bermacam-macam waste, ada 9. Yang pertama itu ada overproduction, overprocessing, defect, inventory, transportation, motion, waiting, underutilization, dan behavioral. Lalu pengolahan data menggunakan metode FMEA bertujuan untuk mendapatkan waste kritis yang merupakan risiko-risiko yang akan dianalisis lebih lanjut. Risiko ini diperhitungkan untuk mendapatkan waste priority number atau WPN. Lalu di sini kita juga harus mengidentifikasi risiko. Nah, mengidentifikasi risiko ini dengan cara yang pertama itu mengumpulkan dan mempelajari kegiatan operasional restoran X, lalu melakukan wawancara dan brainstorming untuk mengumpulkan informasi mengenai masalah-masalah tersebut, lalu menentukan standar rating SOD atau Severity, Occurrence, dan Detection,
lalu membuat kuesioner mengenai waste, menyebarkannya, lalu mengumpulkan kuesioner tersebut. Lalu di sini kita didapatkan wasting, kategori waste, penyebab waste, dan WPN. Waste yang paling rendah itu ada di inventory, penyebabnya itu kurang konsisten dalam menjalankan prosedur FIFO dengan WPN 81,95. Dan yang paling tinggi itu ada kategori waiting di lamanya proses pengiriman dengan WPN 99,16. Hasil dari FMEA bidang kuliner terdapat jenis 10 waste yang terdeteksi. Dengan waste yang paling besar itu ada 3, lamanya proses pengiriman dengan WPN 99,16. Yang kedua itu ada alamat customer yang kurang jelas dengan WPN 96,07. Yang ketiga itu ada kurangnya informasi antar karyawan dengan nilai WPN 95,16. Kita masuk ke FMEA di bidang perbankan. Yang pertama itu ada materinya, ada pengertian, pengumpulan data dan analisis kondisi, penilaian risiko, analisis konsistensi hasil risiko, perancangan kerangka FMEA. Yang terakhir itu ada validasi dan verifikasi. Nah, metode FMEA juga dapat diterapkan di bidang konstruksi. Di sini saya mengambil judul jurnal dengan judul konsistensi penggunaan metode FMEA terhadap penilaian risiko teknologi informasi. Studi kasusnya itu di Bank SYZ. Terus yang digunakan yaitu ada wawancara, observasi, studi literatur, dan analisis kondisi. Nah, di sini bisa kita lihat metodologinya seperti yang sudah saya sampaikan. Yang pertama itu ada pengumpulan dan analisis kondisi. Yang kedua itu ada penilaian risiko. Yang ketiga itu ada analisis konsistensi hasil risiko. Yang keempat itu ada perancangan kerangka FMEA. Yang terakhir itu ada validasi dan verifikasi. Pada tahapan pengumpulan data, dilakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data informasi, teori konsep dasar, dan kebutuhan data yang diperlukan, serta melakukan wawancara dan observasi. Tahapan ini dilakukan penelitian untuk mempelajari prosedur, kebijakan, dan laporan tahunan perusahaan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang telah diangkat pada rumusan masalah. Penilaian risiko dilakukan menggunakan metode FMEA. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi aset kritis pada teller bank XYZ hingga melakukan analisis risiko yang mungkin terjadi. Hasil dari analisis risiko diberikan nilai dalam nilai severity, occurrence, dan detection. Analisis konsistensi hasil risiko menggunakan metode FMEA yang telah dilakukan oleh 2 tim yang berbeda. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis gap dan penelitian menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui penyebab terjadinya hasil risiko yang tidak konsisten. Nah, di sini perancangan kerangka FMEA disesuaikan juga dengan kondisi dari bank XYZ menggunakan metode analisis gap dan metode kualitatif yang menghasilkan penilaian risiko yang konsisten menggunakan kerangka FMEA yang telah disesuaikan oleh bank tersebut. Lalu di sini ada validasi dan verifikasi. Validasi kerangka FMEA yang disesuaikan berdasarkan hasil yang telah dilakukan dengan melakukan penelitian menggunakan analisis gap dan penelitian kualitatif pada penggunaan teknologi informasi pada teller bank XYZ. Lalu verifikasi kerangka FMEA yang disesuaikan didukung dengan melakukan konfirmasi pada perusahaan bank XYZ yang terkait. Lalu di sini kita masuk ke FMEA di bidang konstruksi. Di sini saya akan membawakan 5 materi, yaitu pengertian, identifikasi, penentuan SOD, rata-rata SOD, RPN, dan hasil. Metode FMEA dapat diterapkan dalam bidang konstruksi. Di sini saya mengambil judul jurnal yaitu metode Failure Mode Effect Analysis atau FMEA dan Fault Tree Analysis atau FTA untuk mengidentifikasi potensi dan penyebab kecelakaan kerja pada proyek gedung. Tools yang digunakan yaitu tools DLP dan juga tools wawancara. Berdasarkan hasil identifikasi pada penelitian-penelitian terdahulu, seperti yang telah diuraikan, maka diperoleh 103 kecelakaan kerja yang potensial terjadi pada proyek bangunan dan gedung. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai S, severity. Yang pertama, itu nilai yang paling kecil dari nomor 1, dampaknya tidak berdampak pada individu, akibat lukanya seperti terkena serpihan, sengatan serangga, dan gigitan serangga. Dan dampaknya yang paling besar itu ada di tingkat 8, 9, 10, dengan dampaknya kehilangan nyawa, akibatnya kematian, dan juga cacat permanen atau cedera serius. Nah, di sini juga harus menentukan nilai occurrence
atau frekuensi dari penyebab kegagalan. Di sini yang paling kecil itu nilainya 1/1.500.000 dinilai 1 dan 1/2 dinilai 10. Kalau yang paling tinggi itu deskripsinya sangat tinggi dan tidak bisa dihindari. Nah, di sini kita harus menentukan detection juga, yaitu pengukuran terhadap kemampuan mendeteksi atau mengontrol kegagalan. Yang pertama, nilai yang paling kecil itu ada nilai yang nomor 1, itu kemampuan alat kontrol mendeteksi bentuk dan penyebab hampir pasti terdeteksi. Dan yang ranking yang 10 itu hampir tidak mungkin tidak ada alat pengontrol yang mampu mendeteksi. Lalu di sini juga kita telah mendapatkan responden dari 3 bidang pekerjaan, ada responden 1, 2, 3, dan kita mendapatkan rata-rata dari SODT-nya tersebut. Nah, berdasarkan pengolahan data FMA diperoleh nilai RPN tertinggi yang terjadi pada kegiatan pengangkutan besi anyaman ke lapangan dengan nilai 119,78. Lanjut ke metodologi penelitian. Di sini bab 3 saya, alur penelitiannya yang pertama itu ada studi literatur, yang kedua itu ada observasi lapangan dan pengumpulan data, lalu ada pengolahan data, ada rekomendasi solusi, analisis pengolahan data solusi, dan juga hasil. Nah, di sini studi literaturnya, yaitu FMEA merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mencari, mengidentifikasi, dan menghilangkan kegagalan potensial error dan masalah yang diketahui dari sistem, desain, proses, atau jasa sebelum hal tersebut sampai ke pelanggan. Nah, di sini saya telah menganalisa kriteria keparahan S, yaitu yang pertama dari yang paling rendah itu dari nomor 1, tidak ada dampak terhadap sistem pengaliran atau dampaknya sangat kecil. Dan yang peringkat nomor 10 itu bahaya kegagalan terjadi tanpa ada peringatan. Berhentinya sistem pengaliran air, menimbulkan air yang meluap, dan menimbulkan banjir. Lalu saya juga telah menentukan O atau occurrence, tingkat kemungkinan kegagalan. Yang paling kecil itu ya 1/1.500.000, hampir tidak mungkin terjadi kegagalan, dan 1/2 sangat tinggi dan ekstrim, kegagalan hampir tak terhindarkan, peringkatnya 10. Lalu di sini saya juga telah menganalisa kriteria berdasarkan rancangan pengendalian saat ini atau D-detection. Dan yang paling rendah itu ada hampir pasti, kendali hampir pasti dapat mendeteksi potensi kegagalan dinilai 1. Dan yang paling tinggi itu hampir mustahil, tidak ada kendali untuk mendeteksi potensi kegagalan, peringkatnya 10. Lalu di sini saya menstandarisasi RPN dari 1 sampai 250 itu rendah, 251 sampai 500 itu sedang, 501 sampai 1000 itu tinggi. Lalu di sini saya juga telah menganalisa aktivitas proses, yaitu proses pengaliran air pada selokan, penyebab pemampatan, dampak pemampatan, SOD-nya, dan juga RPN-nya. Nah, di sini kita dapatkan penyebabnya yaitu sampah terlalu banyak, volume air terlalu banyak, ukuran selokan kecil, arah selokan yang salah, kemiringan selokan yang salah, tanah yang menumpuk, banyaknya bebatuan, banyaknya lumut, dan percabangan selokan yang salah. Dan di sini dampaknya juga beragam, seperti pemampatan, peluapan air, arah selokan yang salah, aliran yang terhambat. Nah, di sini peringkat keparahannya yang paling tinggi itu ada nomor 10, dan SO-nya itu peringkat kemungkinan yang terjadi yang paling tinggi itu ada nomor 9, peringkat kemungkinan kegagalan deteksi yang paling tinggi itu ada nomor 8, dan RPN-nya di sini beragam, ada dari nomor belasan sampai ratusan. Nah, di sini kita kategorikan ada yang tinggi, sedang, dan juga rendah. Dan yang tinggi sedang ini akan kita beri solusi. Lalu saya juga telah menganalisa bagaimana cara mengatasi kategori peringkat yang tinggi dan sedang dengan cara pemeriksaan selokan secara berkala dan pelebaran serta pengerukan selokan. Lalu ada alokasi bebatuan. Lalu kita analisa kembali bagaimana SOD tersebut. Di sini bisa kita lihat SOD-nya telah menurun. Ada dari nomor 4 sampai 2. Maka di sini kita bisa lihat SOD-nya telah menurun. Nah, di sini kita kalikan dari SOD tersebut dengan angka RPN-nya tidak mencapai 500 atau 250. Maka kita kategorikan RPN-nya rendah. Maka dari ini kita bisa mengetahui bahwa metode FMEA ini sangat efektif untuk menganalisa pemampatan selokan pada klaster PRIS 1 dan memberikan solusinya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.